Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Audi Grab Tembilahan. Pada pagi hari ini kita akan sedikit menjelaskan bagaimana cara cerdas mengaplikasikan pupuk terhadap tanaman anggur kita. Di sini ada dua pupuk organik dan pupuk kimia. Daun yang memakai organik dan kimia, daun yang menggunakan pupuk organik saja. Jadi penjelasannya seperti ini. Buat kawan-kawan yang menggunakan pupuk kimia, sebaiknya harus diimbangi dengan organik. Karena apa? Di satu sisi banyak ada kelebihan dan ada kekurangan. Bila kita menggunakan pupuk organik sangat bagus, tetapi perkembangan dan pertumbuhan itu sangat lambat. Tetapi jika kita menggunakan kimia, itu ibaratnya kita menggunakan booster, sangat cepat, tetapi efek negatif terhadap tanaman itu kedepannya itu buruk. Seperti contohnya di tanah, bila kita sering menggunakan kimia, itu kondisi tanah itu tidak bagus, bisa terjadi pH tinggi atau tanah mengeras dan padat. Jadi buat kawan-kawan harus benar-benar jeli menyeimbangkan tanaman anggur kita ini supaya benar-benar subur dan sehat. Sehat pohonnya, sehat buahnya ketika kita konsumsi. Jadi ketika pertumbuhan pohon anggur kita imbangi antara pupuk kimia dan pupuk organik. Sebaiknya kita selang-seling. Ketika kita penggunaannya seminggu kimia, seminggu kita beri organik. Jadi kadar keseimbangan pohon ini stabil. Ini contoh daun yang menggunakan pupuk kimia dan pupuk organik. Ini yang menggunakan hanya pupuk organik saja. Jadi kawan-kawan sering bertanya, apakah pohon anggur ini selamanya dipupuk kimia? Tidak. Karena ketika pohon berbuah ini ada batasan-batasan tertentu penggunaan kimia. Contohnya saja, ketika pohon ini usia pertumbuhan, silakan menggunakan pupuk kimia. Tapi ketika sudah masuk proses pembuahan, ketika masuk variation atau perubahan warna, itu wajib kita stop pupuk kimia dan kita alihkan dengan kita imbangi dengan pupuk organik cair seperti ini. Ini POC. Pupuk POC ini cara pembuatnya banyak di YouTube. Silahkan buat kawan-kawan mungkin ada yang sudah tahu, silahkan saja dicoba. Ini campurannya air kelapa, telur, M4, Ajinomoto, air tebu. Jadi difermentasikan selama 3 bulan sampai aromanya itu berubah menjadi air tapai ya, kayak seperti air tapai. Itu diaplikasikan, dicampur ke air, dikocor ke tanah. Jadi macam-macam pupuk POC itu, ada yang disemprot ke daun, tergantung. Ya silahkan saja lihat di YouTube. Kemudian ketika berbuah seperti ini sudah tidak ada lagi pupuk kimia yang kita aplikasikan ke tanaman. Kita stop 1 bulan, ketika mau panen sudah kita stop, karena buah ini akan kita konsumsi. Jadi ketika pun kita akan melakukan penyemprotan pestisida, itu buah wajib kita tutup atau kita bungkus sehingga aman dari pestisida, buah langsung bisa kita makan. Sebetulnya pestisida itu banyak. Kalau kita mau pakai organik seperti menggunakan bawang merah, bawang putih yang kita giling, airnya kita peras, tentu sangat merepotkan kawan-kawan mungkin yang tidak memiliki waktu. Jadi sebetulnya intinya kita harus benar-benar cerdas dalam mengaplikasikan antara pupuk organik dan pupuk kimia, kita imbangkan sehingga hasil dari tanaman yang kita
budidayakan itu bagus, tanaman sehat dan buah tetap aman kita konsumsi. Jadi demikianlah buat kawan-kawan, bijaklah dalam mengaplikasikan pupuk, baik itu pupuk kimia maupun pupuk organik. Salam pengangguran dari seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.